Share screen-ku udah kelihatan ya. Nah, untuk yang pertama itu soal kuisnya nomor 1 itu akar X plus 1 per X kurang dari sama dengan 2. Di sini ada yang punya ide, ini untuk soalnya di gimanain dulu, mungkin ada yang bisa bantu. Sama-sama dikurangin 2, Kak. Mau situ juga? Oh, ini mau itu juga. Oke, sebentar ya. Aku mau ini dulu. Tes. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 1 ini kita pindah ruasin dulu untuk 2-nya itu ke kiri. Jadi nanti seperti ini. Nanti akar X plus 1 per X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita bentuk jadi seperti ini juga. Akar X plus 1 ini jadi min 2X per X kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk sampai sini ini udah clear ya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, untuk kemudian untuk syaratnya, ini kan syaratnya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 0, karena kalau penyebutnya 0 nanti pertidaksamaan yang sebelah kiri itu nanti tidak terdefinisi. Kemudian syarat yang kedua itu kan di dalam akar itu syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi syarat yang kedua itu X plus 1 itu lebih dari sama dengan 0, atau bisa juga dibentuk jadi X lebih dari sama dengan min 1. Nah, ini syarat yang kita punya. Kemudian dari pertidaksamaan yang ini itu bisa kita bagi menjadi 2 kasus. Itu yang pertama, jika X-nya itu lebih dari 0. Kenapa? Kan kalau pertidaksamaan ini, pertidaksamaan itu kan dia kalau kurang dari sama dengan 0 berarti nilainya negatif. Nah, pecahan kalau nilainya negatif itu ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama kalau pembilangnya positif dan penyebutnya negatif. Yang kasus kedua kalau pembilangnya negatif dan penyebutnya positif. Jadi ini kita permisalkan dulu penyebutnya itu positif. Berarti kalau penyebutnya positif, pembilangnya harus negatif. Jadi jika X lebih dari 0, maka pembilangnya tadi yaitu X plus 1 min 2X
itu harus kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau dia penyebutnya itu positif dan pembilangnya negatif, otomatis pertidaksamaan yang kuning itu akan bernilai benar. Jadi kita lanjutin aja untuk pertidaksamaan ini. Jadi yang min 2x-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi akar x plus 1 kurang dari sama dengan 2x. Kemudian ini keduanya dikuadratkan. Karena kita tahu X-nya itu positif. Jadi ini halal untuk dikuadratkan. Karena kita tahu nilai keduanya sama-sama positif. Jadi bisa dikuadratkan kedua ruas. Jadi ini X plus 1 kurang dari sama dengan 4X kuadrat. Kemudian pertidaksamaan menjadi 4X kuadrat min X min 1 kurang dari sama dengan 0. Maaf. Ini harusnya lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari akar-akar X-nya kita gunakan rumus ABC. Jadi untuk X 1,2 itu sama dengan min B, B-nya itu 1 plus minus akar B kuadrat min 1 kuadrat min 4 AC, A-nya 4, C-nya min 1. Kemudian ini akar dari maaf nggak rapi ya. 2A. A-nya tadi 1. A-nya 4 ya. 2, 3 kali 4. Jadi nanti ini 1 plus minus akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 16 berarti akar 17. Ini akar 17 per 8. Jadi diperoleh untuk X1 itu sama dengan 1 ditambah akar 17 per 8 dan untuk X2-nya itu sama dengan 1 min akar 17 per 8. Nah, kemudian setelah dapat untuk ininya, dapat akar X-nya, kita pakai garis bilangan. Sebentar. Dan garis bilangan ada 0, ini 0, kemudian sini min 1, kemudian di sini ada 1 plus akar 17 per 8 dan di sini ada 1 min akar 17 per 8. Nah, kemudian kita tinggal ini, karena ini X lebih dari 0, berarti ini ke sini arahnya. Terus untuk yang ini karena dia lebih dari sama dengan 0, berarti ini seperti ini garisnya. Ini arah sini dan yang 1 plus akar 17 per 8-nya arah sini. Dan ini min 1 lebih dari sama dengan min 1 untuk syaratnya tadi berarti ke sini juga. Berarti yang paling banyak kena garisnya itu ada di sini. Oke, jadi untuk kasus 1 itu himpunan penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 1 plus akar 17 per 8. Ini untuk himpunan penyelesaian kasus 1. Kemudian kita ke kasus 2. Kasus 2 itu kalau misal lawan dari ini tadi jika X kurang dari 0. Maka diperhatikan pada pertidaksamaan yang warna kuning ini, kalau X kurang dari 0, otomatis pembilangnya harus positif agar dia kurang dari sama dengan 0. Jadi pembilangnya itu akar X plus 1 min 2X itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian pindah ruas, ini jadi X plus 1 kurang dari sama dengan 2X. Nah, di sini
kita kan tahu di sini kasus kedua ini X-nya kurang dari sama dengan 0 atau dia X-nya bernilai negatif. Jadi ruas yang kanan ini itu otomatis nilainya pasti negatif. Ini kan negatif. Sedangkan ruas kiri dalam akar itu pasti dia bernilai positif. Otomatis akar X plus 1 lebih dari sama dengan 2X itu nilainya bakal selalu benar untuk X berapapun dengan syarat dia harus X kurang dari 0 dan lebih dari sama dengan min 1. Jadi untuk ini bisa langsung didapat himpunan penyelesaian yang keduanya itu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Nah, jadi untuk pertidaksamaan ini dia akan selalu benar nilainya dengan rentang X-nya min 1 sampai 0. Jadi diperoleh himpunan penyelesaian yang kedua itu X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 0. Jadi untuk himpunan penyelesaian secara umumnya, himpunan penyelesaiannya itu HP1 digabung dengan HP2. Oke, jadi sama dengan X lebih dari sama dengan 1 plus akar 17/8 atau min 1 lebih dari sama dengan X lebih dari 0. Nah, jadi untuk jawabannya ini. Sampai untuk nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah clear? Kalau masih ada yang dibingungkan, ditanya aja ya, biar semuanya bisa mengerti. Ada yang ingin bertanya? Aduh, ketahuan anjir. Gak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah clear? Oke, karena tidak ada yang ini, saya asumsikan semuanya sudah paham untuk nomor 1 ya. Jadi untuk nomor 1 dibagi jadi 2 kasus. Pertama dia X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Jadi untuk jawabannya ini, X lebih dari sama dengan 1 plus akar 17/8 atau X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 0. Itu untuk pembahasan nomor 1 kuis kemarin. Dan lanjut ke nomor 2. Bentar, udahin ke bawah dulu. Loh. Oke, untuk nomor 2 itu soalnya akan ditentukan fungsi inverse X dari fx-nya itu yang pertama akar X plus 2 plus 3 untuk X lebih dari sama dengan 2, kemudian 2 pangkat X untuk X kurang dari 2. Oke, jadi ini kita pertama itu untuk X lebih dari sama dengan 2. Untuk lebih dari sama dengan 2 berarti untuk domainnya itu Y sama dengan akar X plus 2 plus 3. Itu lebih dari sama dengan akar 2 plus 2 plus 3. Berarti ini lebih dari sama dengan akar 4 plus 3 lebih dari sama dengan 2 plus 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini untuk domain yang Y-nya nanti. Bentar, ini pindahin. Aduh, susah ya. Oke, ke samping aja begitu. Kemudian kita tentukan inverse-nya. Jadi untuk inverse-nya, permisalkan Y sama dengan akar X plus 2 plus 3. Kemudian 3-nya pindah ruas jadi Y min 3 sama dengan
akar X plus 2. Kemudian dikuadratkan kedua ruas, itu jadi Y min 3 kuadrat sama dengan X plus 2. Kemudian diperoleh Y min 3 kuadrat min 2 sama dengan X. Nah, jadi ini udah selesai inverse-nya. Jadi ini untuk X lebih dari sama dengan 5 diperoleh F inverse dari X itu sama dengan X min 3 kuadrat min 2. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ntar ini gak bisa dipindahin deh. Wah, nge-lag deh. Oke, mungkin lanjut di bawah sini aja. Untuk yang kedua itu untuk X kurang dari 2. Jadi untuk Y-nya nanti Y sama dengan 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 2. Itu kurang dari 4. Oke, itu sudah didapat. Kemudian untuk inverse-nya itu Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian ini kedua ruas. Sebenarnya ini bisa langsung, bisa nanti. Kan kita tahu kalau A pangkat B sama dengan C, itu nanti sama aja kayak A log C sama dengan B. Nah, ini sifat logaritma lah. Nah, ini sebenarnya bisa langsung jadi kayak X sama dengan 2 log Y. Atau kalau cara yang agak ribetnya itu Y sama dengan 2 pangkat X lebih dari atau kita kedua ruasnya ditambahin, sama-sama ditambahin log. Berarti ini nanti log Y sama dengan ini log 2 pangkat X. Nah, sifat logaritma itu kalau dia pangkat ini bisa kali ke depannya, berarti X kali log 2, kemudian diperoleh X-nya log Y per log 2. Jadi didapat sama saja X sama dengan 2 log Y. Nah, berarti diperoleh fungsi inverse-nya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu syarat numerus untuk logaritma. Berarti ini Y-nya itu harus lebih dari 0. Jadi didapat untuk 0 X sampai 4 diperoleh fungsi inverse X-nya itu sama dengan 2 log X. Nah, oke, jadi sudah didapat. Ini bisa dihapus. Jadi didapat untuk fungsi inverse X-nya itu sama dengan untuk yang atas tadi jadi X min 3 kuadrat min 2, kemudian yang bawahnya itu jadi 2 log X. Untuk syaratnya ini X lebih dari sama dengan 5, sedangkan yang ini 0 X sampai 4. Oke, jadi ini jawabannya. Oke, untuk nomor 2 apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Atau sudah clear semua? Kalau udah clear, kita lanjut ke nomor 3. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk nomor 2? Oke, aku tunggu 1 menit ya. Isi Kak, mau tanya untuk gambar grafiknya gimana ya Kak? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 soalnya ini. Maaf Kak, tadi ada yang Oh, ada. bertanya untuk grafiknya, Nggak iya. kedengaran? Halo? Kok nggak ada? Iya suara? Kak. Tadi Mau bertanya kalau untuk gambar grafiknya suaranya gimana masuk ya? nggak, San? Suaranya masuk nggak? Tanya soal grafiknya itu gambarnya. Oh, kalau untuk grafiknya ya. Sebenarnya kalau oke, kok nggak kedengaran ya? Oke, kalau untuk grafiknya, ini sengaja nggak aku bikin grafiknya karena aku skip aja. Jadi untuk grafik sebenarnya seperti biasa kita bikin kayak X, Y seperti itu dulu. Kemudian nanti diambil random aja yang nilainya bakalan bagus seperti itu. Dan juga kalau untuk grafik, biasanya kita harus tahu dulu grafik biasanya. Jadi kayak kalau perpangkatan itu grafiknya bakal kayak gini, terus kalau misal log itu grafiknya bakal kayak gini, dan kalau garis seperti biasa, garis biasa ya garis kayak gini saja seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini harus tahu dulu bentuk grafik perpangkatan itu harus kayak gimana, terus logaritma kayak gimana. Jadi nanti kalau untuk menentukan garisnya tinggal tentuin titik-titiknya dulu, misal ini 01, sini 10 gitu. Nah, nanti di titik-titik baru digabung gitu. Jadi langsung udah tahu gitu. Misal 2 pangkat X berarti nanti grafiknya bakal kayak gini, nyambungnya harus ada lengkungan, atau kalau garis biasa itu ya garis lurus aja yang disambung dari titik ke titik seperti itu. Ini sengaja nggak aku bikinin untuk grafiknya karena itu tadi. Mungkin ada pertanyaan lain untuk nomor 2? Nggak bisa dengar suaranya. Oke, sebentar, ini tabnya reconnecting. Mungkin dari teman-teman dulu untuk nomor 3, apakah ada ide untuk menjawabnya seperti apa? Oke, jadi untuk nomor 3, bentar. Oke, untuk nomor 3 itu kan kita diminta menentukan F0GX. Jadi kita tulis dulu untuk bentuknya nanti bakalan gimana. Itu X sama dengan, berarti ini kan fx-nya kan x kuadrat, berarti ini nanti jadi gx kuadrat min 3, kemudian yang bawah berarti 2 dikali gx min 1. Oke, kemudian ini berarti dia gx-nya harus lebih dari sama dengan 2, dan yang ini gx-nya
kurang dari 2. Nah, jadi kalau diminta FGX itu kita bikin dulu seperti ini biar mudah. Kemudian selanjutnya untuk syarat GX-nya tadi kan X-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti kita tinjau untuk domain dari G-nya, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama itu akar X plus 1 itu harus lebih dari sama dengan 2. Kemudian ini tinggal pindah ruas, jadi akar X lebih dari sama dengan 1. Kemudian ini X lebih dari sama dengan 1. Oke, ini jadi udah didapat langsung untuk diperoleh untuk X lebih dari sama dengan 1 didapat FGX-nya itu sama dengan akar X plus 1 kuadrat min 3. Nah, ini boleh diselesain dalam kuadratnya, diselesain kayak gitu juga boleh. Oke, yang pertama udah dapat, kemudian yang kedua, kasus kedua dia ini akar X plus 1 kurang dari 2. Berarti nanti sama pindah ruas akar X kurang dari 1, jadi nanti X kurang dari 1. Jadi untuk X kurang dari 1, tadi kan syaratnya di awal ini X lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk ini domainnya bakalan menjadi 0 lebih dari sama dengan X kurang dari 1 untuk FGX-nya. Sebentar. X-nya oke sama dengan 2. Bentar. Kok jadi cepat? Ini 2 dikali akar X plus 1 min 1. Oke, ini jadi diperoleh FGX-nya itu nanti sama dengan yang pertama itu ada akar X plus 1 kuadrat min 3. Terus yang kedua itu ada 2 akar X plus 1 min 1. Untuk syaratnya ini berarti tadi X lebih dari sama dengan 1, dan yang untuk ini 0 X kurang dari 1. Oke, jadi jawabannya ini. Nah, untuk nomor 3 apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi nomor 3 dibikin dulu FGX-nya kira-kira seperti apa, baru nanti diselesaikan untuk syaratnya tadi. Untuk GX lebih dari sama dengan 2 sama GX kurang dari 2. Oke, mungkin aku tunggu 1 menit untuk dicerna dulu. Salah ding.
Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita lanjut ke. Oke, jadi untuk kuisnya kurang lebih seperti ini jawabannya. Jadi untuk nomor 1 tadi jawabannya seperti ini. X lebih dari sama dengan 1 plus akar 17/8 atau X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 0. Kemudian untuk nomor 2 itu diperoleh F inverse, salah itu bentuknya. F inverse X-nya itu X min 3 kuadrat min 2 dengan syarat X lebih dari sama dengan 5 dan 2 log X itu syaratnya X lebih dari 0 kurang dari 4. Untuk grafiknya tadi dihafalkan saja bentuk-bentuknya. Bentuk grafik perpangkatan itu biasanya melengkung dari titik nolnya nanti melengkung sampai ke atas. Terus kalau logaritma juga dari bawah melengkung ke kanan nanti. Terus kalau garis biasa tinggal hubungkan saja titik-titik yang mungkin dilewati oleh garisnya. Seperti itu. Dan untuk nomor 3, kalau fungsi f(gx) itu kita masukkan dulu gx-nya ke dalam fungsi f, kemudian tinjau untuk domain gx-nya. Jadi karena syarat gx-nya tadi x lebih dari sama dengan 0, jadi untuk gx lebih dari sama dengan 2 itu domainnya x lebih dari sama dengan 1. Kemudian kalau dia akar x plus 1 kurang dari 2, itu kan didapat x kurang dari 1. Tapi karena syarat gx itu x lebih dari sama dengan 0, jadi syarat untuk yang kasus kedua itu jadinya x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Jadi diperoleh seperti ini. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke soal keempat. Nah, mungkin untuk soal keempat dari teman-teman bisa mencoba dulu. Mungkin aku kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal nomor 4. Ini soal UTS tahun lalu. Jadi mungkin aku tunggu 10 menit dulu, mungkin bisa dikerjain oleh teman-teman.
Oke, karena udah 10 menit, dari teman-teman ada yang mau mencoba menjawab soal nomor 4? Yang mau coba jawab? Oke, jadi untuk nomor 4 itu ini udah aku kasih clue. Jadi kalau nilai mutlak itu bisa kita jadi bagi dua. Yang pertama itu 1 min 3x dengan syarat x lebih dari sama dengan 1/3. Ini kalau misalnya ada yang bingung kenapa bisa jadi lebih dari sama 1/3, itu asal mulanya dari sini. 1 min 3x itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi 1 lebih dari sama dengan 3x dan 1/3 dari sama dengan x. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi untuk kebalik ya berarti sebentar. 3x 1/3 dari sama dengan x. Oh ya, berarti ini kebalik. Ini harusnya kurang dari sama dengan. Kemudian untuk 3x min 1 kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti 3x kurang dari 1, x kurang dari 1/3. Ya, ini tidak sama 3x. Oke, berarti sebentar untuk 1/3 kurang dari 1/3 sama dengan 0. Oke, ini jadi dibagi 3 kasus. Yang pertama, kita ke sini. Kasus 1 itu untuk x lebih dari sama dengan 1/3. Nah, untuk kasus x lebih dari sama dengan 1/3 itu kita ambil dia jadinya pertidaksamaan tadi, jadi 3x min 1 itu kurang dari sama dengan x plus 3. Kemudian jadi ini bisa kita pindah ruas, x-nya 3x kurang x jadi ini 2x, dan ini kurang dari sama dengan 3 plus 1, 4. Berarti diperoleh x kurang dari sama dengan 2. Kemudian karena tadi syaratnya ini harus x lebih dari sama dengan 1/3, diperoleh solusi pertama ini didapat 1/3 x kurang dari sama dengan 2. Ini untuk kasus 1. Kemudian untuk kasus 2, kasus 2 itu dia 0 lebih dari sama dengan x kurang dari 1/3. Jadi nanti pertidaksamaannya menjadi 1 min 3x kurang dari sama dengan x plus 3. Ini tinggal diselesaikan saja. Jadi nanti 1 dikurang 3 itu min 2 kurang dari sama dengan x tambah 3x 4x. Berarti nanti min setengah kurang dari sama dengan x. Oke, jadi untuk kasus kedua diperoleh solusinya karena x-nya lebih dari sama dengan min setengah, itu berarti untuk syaratnya tadi x lebih dari sama dengan 0 dan kurang 1/3 itu masuk ke dalam masih masuk di x lebih dari sama dengan min setengah. Jadi diperoleh untuk ini
diperoleh dia tetap 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sepertiga. Kemudian untuk kasus yang ketiga, itu untuk dia X-nya lebih kurang dari 0. Diperoleh pertidaksamaannya nanti jadi 1 min 3X kurang dari sama dengan min X plus 3. Nah, kemudian diselesaikan seperti biasa. Min berarti nanti min 2X kurang dari sama dengan 3 kurang 1, 2. Berarti X nanti lebih dari sama dengan min 1. Kemudian ini diperoleh nanti himpunannya untuk kasus ketiga itu min 1 kurang dari sama dengan X. Karena syaratnya tadi X kurang dari 0, berarti ini nanti kurang dari 0. Nah, diperoleh 3 syarat ini. 1, 2, 3. Dan baru kita menggabungkan solusi dari ketiga kasus tadi. Tinggal dibikin ininya. Berarti sepertiga ini 0. Kemudian ada berapa tadi? Sepertiga 0,33. Sepertiga. Kemudian ada min 1 dan juga ada 2. Kemudian tadi sepertiga 2, terus min 1 0 dan 0 sepertiga. Oke, jadi gabungan dari ketiganya diperoleh himpunan penyelesaiannya. Berarti ini X, di mana X itu lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 2. Oke, jadi ini untuk penyelesaian yang nomor 1. Untuk nomor 1 apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi clue-nya kita bagi jadi 3 kasus dulu, kemudian baru bisa menentukan pertidaksamaannya nanti jadi seperti apa. Setelah tiap kasus kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, digabung untuk himpunan penyelesaiannya tadi, untuk kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nanti diperoleh himpunan penyelesaian akhirnya, yaitu X lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 1? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke latihan soal yang kedua nomor 5. Nah, mungkin sama kayak tadi, bisa dicoba dulu. Nanti aku tunggu 10 menit, berarti sampai jam 2:03. Bisa dicoba terlebih dahulu.
Oke, karena udah jam 2:03, dari teman-teman ada yang ingin coba jawab? Yang mau bantu jawab gimana? Adakah yang mau bantu jawab? Oke, oke, mungkin langsung aja aku terangin ya. Bentar. Jadi persamaan ini bisa kita ubah, bukan ubah maksudnya kita jadikan jadi seperti ini. X plus 12 ini jadi min akar X seperti ini kurang dari sama dengan 3. Oke, dari sini bisa lah ya, karena ini tinggal pindah ruas ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, dilihat kalau ruas kanan 3 itu positif, Kemudian kalau di ruas kiri itu akar X plus 12 dikurang akar X itu juga pasti positif. Karena di dalam akar hasil dari akar itu pasti positif. Sedangkan X plus 12 itu hasilnya akan lebih besar daripada akar X saja. Jadi otomatis ruas kiri juga nilainya pasti positif juga. Dan karena kita telah tahu bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama positif hasilnya, maka ini boleh kita kuadratkan kedua ruas. Berarti ini kita kuadratkan. Ini akar X plus 12 min akar X itu dikuadratkan kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Kemudian diperoleh hasilnya setelah dikuadratkan itu 2X plus 12 dikurang, benar nggak ya? Bentar. Ini 12 plus X dikurang 2 akar X kuadrat plus 12X. Oke, ini hasil akar yang seluas kiri kurang dari sama dengan 9. Kemudian ini kita pindah ruaskan juga. Hasilnya jadi nanti ini 2X 12 kurang 9 plus 3 kurang dari sama dengan 2 akar X kuadrat plus 12X. Aduh, maaf. Nah, oke. Jadi ini juga karena kiri dan kanan itu pasti positif, ini juga boleh kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan lagi di sini. 2X plus 3 kuadrat kurang dari sama dengan 2 X kuadrat plus 12X. Ini kita kuadratkan. Ini nanti jadi 4X kuadrat. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Ini 12X plus 9 kurang dari sama dengan 4X kuadrat ditambah 4 kali 12, 48, 48X. Oke, jadi ini nanti diperoleh 9. Ini pindah sini habis. Ini kurang dari sama dengan 36X. Jadi diperoleh nanti X-nya itu 1/4 kurang dari sama dengan X. Nah, jadi ini karena syaratnya juga X lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan min 12. Jadi untuk irisannya diperoleh himpunan penyelesaiannya. Ini nanti X lebih dari sama dengan 1/4. Atau kalau mau ditulis kayak gini juga boleh, 1/4, tak hingga. Oke, jadi untuk nomor 5 kayak gini aja. Ini kita boleh kuadratkan kedua ruas itu kalau kita tahu keduanya sama-sama positif. Jadi kalau misal
salah satunya itu kita nggak tahu nilainya positif atau negatif, itu kita belum boleh mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini tadi enaknya nomor 5 itu kita udah tahu kalau akar X plus 12 dikurang akar X itu bakalan positif hasilnya. Jadi kedua ruas bisa dikuadratkan dan dilanjutkan saja. Jadi nanti diperoleh X-nya lebih dari sama dengan 1/4. Ya, jadi seperti itu aja. Nomor 5 ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 6. Wah, habis. Oke, nomor 6 langsung aja ya aku kerjain. Biar cepat juga. Oke, jadi untuk yang A itu kita bagi kasus dulu. Untuk X kurang dari 0. Oke, berarti inverse-nya bentar. Yang pertama itu untuk X kurang dari 0 ya. Oke, untuk X kurang dari 0 berarti Y sama dengan 1/X per X. Dan ya cari inverse-nya itu caranya ya kayak gini aja. XY 1 min X. Kemudian pindah ruas, min X-nya jadi plus X di sini sama dengan 1. X-nya keluar. Ini jadi Y plus 1 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 per Y plus 1. Oke. Jadi ini inverse-nya ya. Kemudian karena dia harus kurang dari 0, berarti ini domainnya biar hasilnya negatif, berarti Y plus 1-nya harus negatif. Jadi Y harus kurang dari min 1. Ini Y kurang dari min 1. Jadi diperoleh inverse X yang pertama itu 1 per X plus 1 untuk X kurang dari min 1. Kemudian kasus yang kedua, untuk dia X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, itu dia Y sama dengan berapa tadi? 2 plus 3X. Ya, 2 plus 3X. Ini cari inverse-nya. Tinggal ini berarti Y min 2 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan Y min 2 per 3. Kemudian karena ini tadi syaratnya X lebih dari sama dengan 0, berarti ini biar pecahan Y min 2 per 3 ini lebih dari sama dengan 0, berarti Y-nya harus lebih dari sama dengan 2. Oke, udah selesai. Ini jadi F min 1 X itu jadi X min 2 per 3 untuk X lebih dari sama dengan 2. Jadi diperoleh inverse-nya tadi 1 per X plus 1 untuk X kurang dari min 1. Yang ini X min 2 per 3 untuk X lebih dari sama dengan 2. Oke, jadi untuk inverse-nya kayak gini. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang ini? Oke, jadi ini ya kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau untuk inverse sebenarnya gampang. Mungkin yang agak terkecoh di syaratnya aja. Jadi syaratnya juga harus ditentukan. Nggak sama yang dia kalau misal fx aja. Jadi kita harus cari juga untuk waktu dia diinverskan domainnya bakal berubah gitu. Kalau untuk cara penginversannya ya insya Allah semuanya udah bisa lah ya. Kalau untuk inverse kita tambahin Y dan kita ubah jadi X sama dengan seperti itu. Untuk nomor 6A ada yang ingin ditanyakan?
Udah paham semua? Oke, kemudian untuk yang B, wah ini kertasnya habis lagi. Yang B aku kasih ininya aja lah. Ini sama kayak yang di atas tadi, diubah dulu, berarti ini nanti 1 min GX, ini GX, kemudian yang kedua itu nanti dia 2 plus 3 GX. Nah ini kita tinggal dimasuk-masukkan saja, kemudian jangan lupa untuk domainnya juga bakal harus diubah gitu. Jadi untuk nomor 6B itu idenya seperti itu, ide menjawabnya. Jadi nanti tinggal dilanjutkan saja. Jadi untuk domain yang GX-nya juga jangan lupa kalau dia untuk GX kurang dari 0, nah ini berarti ini syaratnya GX-nya itu kurang dari 0, sedangkan yang ini GX-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu untuk nomor 6. Oke, baiklah, untuk teman-teman yang hadir juga jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini melalui link yang sudah disediakan di kolom chat. Jadi bisa presensi itu. Oke, karena ya kertasnya juga sudah habis dan soalnya juga udah selesai semua, mungkin aku juga bisa mengakhiri tutorial kelas kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada tutor hari ini. Untuk tutor selanjutnya juga bakal ada minggu depan atau 2 minggu ke depan. Jadi dan juga untuk teman-teman kalau ada soal yang ingin ditanyakan atau yang ingin bingung bisa tanyakan ke aku. Nanti aku juga bakal bahas bareng-bareng saat tutorial. Jadi kalau bisa kirim soalnya sebelum tutorial dimulai biar nanti bisa dibahas bareng-bareng. Dan untuk yang udah hadir jangan lupa presensi. Itu aja dari aku. Untuk record hari ini juga bakal aku kirim linknya di grup lain ya. Oke, jadi itu aja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Makasih Mas.